Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammad bin Abdullah la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sahabat aksi yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman saat ini banyak sekali kita melihat fenomena-fenomena dari kisah, berita hingga drama percintaan yang terjadi di mana-mana. Sang kakak cinta kepada adik, adik cinta kepada kedua orang tuanya, kemudian kedua orang tua cinta kepada anak-anaknya, istri cinta kepada suami, suami cinta kepada sanak keluarga, dan begitulah seterusnya. Namun sayangnya, ada satu sosok yang harusnya kita cintai, namun banyak yang melupakannya. Lalu siapakah sosok tersebut? Dia adalah baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dikenal dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita mesti cinta kepada Rasulullah? Banyak alasannya, dan 3 diantaranya. Yang pertama, Rasulullah membawa peradaban manusia menjadi peradaban yang lebih baik. Kemudian yang kedua, Rasulullah dapat memberikan syafaat pada hari kiamat kelak kepada orang-orang yang senantiasa mencintainya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, mencintai Rasulullah bagian daripada keimanan. Kok bisa? Sesuai dengan perkataan Nabi dalam sebuah hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kata Nabi, tidak berimanlah seseorang di antara kalian, belum sempurnalah iman seseorang di antara kalian sebelum ia menjadikan aku lebih dicintai dibanding anak-anaknya, orang tuanya, dan semua manusia di seluruh muka bumi ini. Maka mestilah kita tanamkan dalam diri kita untuk selalu cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah secara tegas menerangkan untuk kita mencintai Rasulullah, mengutamakan Rasulullah. Quran Surah Al-Ahzab ayat ke-6. An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dibanding diri mereka sendiri. Secara garis besar, ayat ini seakan-akan memberikan gambaran kepada kita. Sebelum kita mencintai keluarga kita, sebelum kita mencintai teman sahabat kita, sebelum kita mencintai istri dan suami kita, sebelum kita mencintai bahkan diri kita sendiri, yang paling utama kita cintai adalah cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin, sahabat aksi yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya teringat dengan sebuah kisah. Suatu ketika Rasulullah didatangi oleh salah seorang Arab Badui. Ia datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Kemudian Rasulullah tidak serta-merta langsung menjawabnya, namun Rasulullah bertanya kembali, "Wa maza a'dattalaha?" Dan apa yang telah engkau siapkan? Kemudian ia pun menjawab, "La syai', aku tidak siapkan apapun wahai Rasulullah, illa ana uhibbullah wa uhibbu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Aku tidak menyiapkan apa-apa wahai Rasulullah, kecuali aku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun menjawab dengan senyuman, "Anta ma'aman ahbabta." Sesungguhnya engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Masya Allah, dari kisah ini kita bisa memetik sebuah pelajaran bahwasanya ketika kita cinta para ulama, para orang saleh, kita mencintai para anbiya wal mursalin, kita mencintai Rasulullah, maka di akhirat kelak kita akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Namun sebaliknya, ketika kita cinta kepada Messi, Ronaldo, K-popers, Jungkook, Kim So Hyun, yang notabene-nya mereka belum tentu memberikan syafaat kepada kita, maka kita akan dibangkitkan bersama mereka yang kita cintai itu. Oleh karena itu, mari kita lihat siapa idol kita. Kita lihat siapa orang yang kita cintai selama di dunia ini. Kenapa? Karena nanti di akhirat kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang kita cintai itu. Lantas, bagaimana cara kita untuk mengimplementasikan cinta kita kepada Rasulullah? Ada 3. Yang pertama, selalu mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sesuai dengan sunnahnya.
Kemudian yang kedua, kita berusaha untuk menjauhi segala apa yang dilarang oleh Rasulullah. Dan yang ketiga dan yang terpenting adalah selalu membasahi lisan kita untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kata Nabi, awalan nasi biyaumil kiamah aksarahum alayya salatan. Manusia yang paling banyak bersamaku pada hari kiamat, kata Nabi, bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukan orang yang paling banyak mobilnya, bukan orang yang paling besar rumahnya, tapi orang yang paling banyak bersama Nabi pada hari kiamat nanti, aksarahum alayya salatan. Manusia yang paling banyak salawatnya kepada Nabi, itulah orang yang paling dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat kelak. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga ada berkah dan manfaatnya. Saya, Ahmad Bayatur Ridwan, siap meramaikan aksi 2025. Wabillahi taufiq was sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.